Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 13. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan para kawargian Sayaga semua. Saya Dr. Anto. Seperti biasa, sebelum memulai saya doakan semoga para kawargian Sayaga semua selalu sehat sejahtera, sukses, dan berbahagia. Dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan audio podcast ini. Dalam audio podcast kali ini, saya ingin mengangkat sebuah topik yang bagi saya cukup menarik, yaitu topik tentang healing versus running. Iya, jadi para kawargian semua mungkin masih ingat, beberapa waktu yang lalu istilah healing ini sangat-sangat booming ya. Apa-apa itu healing, apa-apa itu healing, terutama di generasi milenial, dimana kalau sudah suntuk dengan pekerjaan atau mungkin sekolah, nah ini pasti istilahnya healing. Entah healingnya itu dalam bentuk shopping, traveling, keliling-keliling, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, namun ternyata belakangan ini kita kok makin jarang ya dengar istilah-istilah healing ini. Beberapa klien saya mengatakan bahwa percuma dok, healing yang ada malah pusing. Loh kok gitu? Ya soalnya pusing, duitnya kepake, tapi perasaan saya, mood saya, dan terutama masalah saya kok kayaknya masih ada aja. Terus apa healingnya? Nah, itulah yang saya tangkap. Bahwa ketika ada sesuatu yang booming, kadang kita tidak begitu mengerti makna dari istilah tersebut. Ya kita ikut-ikutan aja. Oh kalau udah stres tuh jalan-jalan. Oh udah stres tuh belanja. Nah itu tuh healing. Nah, namun ya apakah betul fungsinya seperti itu? Apakah betul cara kerjanya seperti itu? Nah, di sini kita tidak banyak yang mau tahu tentang hal itu. Yang penting udah keren lah, udah ngikut sama yang modern-modern ya. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, tapi tentunya bagi yang betul-betul ingin sebetulnya healing itu menjadi solusi dari masalah yang sedang dia hadapi, ini tentunya akan makin bertanya-tanya, apa yang salah? Saya sudah menjalankan proses itu, tapi kok tetap saja perasaan saya tidak berubah, mood saya tidak membaik juga, dan ya masalah-masalah saya nggak selesai gitu. Apa yang salah gitu kan? Nah, pingin tahu? Mari kita simak dalam audio podcast kali ini, healing versus running. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, saya sering mendapatkan klien yang mengeluhkan bahwa proses healing ini tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Tadi seperti yang saya sebutkan, setelah proses healing tersebut, ya entah dia jalan-jalan, shopping, dan lain-lain, malah pusing. Karena apa? Uangnya habis, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, mari kita membahas secara mendasar, apa sih perbedaan healing dan running ini? Dari healing sendiri sebetulnya berarti memulihkan diri. Sedangkan running sebetulnya sudah jelas, ini sebetulnya adalah perilaku menghindar atau melarikan diri dari masalah yang ada. Healing ini sendiri biasanya akan bersifat sementara, sehingga bisa saja memang kita itu memerlukan pada waktu-waktu tertentu. Contoh paling jelas, ya karena saya juga berprofesi sebagai seorang dokter, adalah ketika kita memang sedang sakit parah.
tentu saja selama sakit tersebut kita membutuhkan waktu khusus untuk memulihkan diri kita hingga kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Jadi pada proses healing ini lebih cenderung ada waktu yang jelas. Dan tentu saja ya normalnya tidak akan terlalu sering terjadi. Sedangkan pada orang yang dasarnya memang melakukan running, hal ini bisa terjadi berulang kali atau bahkan terbilang sering. Bahkan dalam pengalaman saya sebagai seorang dokter, ini bisa disebut mungkin istilah yang banyak beredar di masyarakat itu penyakit musiman. Atau bisa juga kita lihat terhadap seorang pelajar. Nah ini kadang-kadang mau ngadepin ujian. Nah ini minggu-minggu sebelumnya tuh ada aja drop daya tahan tubuhnya. Nah ini perlu diperhatikan sebetulnya. Kemudian pada proses healing tujuannya jelas. Sebetulnya adalah untuk beristirahat sejenak, untuk memulihkan energi ataupun kondisi tubuh kita yang seperti saya sebutkan tadi adalah ketika kita sakit, maka tentu saja kita sebagai manusia kadang punya batas toleransi, baik secara fisik ataupun mental emosional. Nah, ketika sakit tersebut ya tentu saja kita butuh untuk menormalkan kembali sistem dan kondisi tubuh kita. Karena tetap saja sebagai manusia kita tidak bisa melewati batas toleransi fisik dan mental emosional. Ya, katakan saja begini, bahwa seberapapun semangat dan dedikasi Anda untuk bekerja, ya tetap tidak mungkin Anda tidak tidur sama sekali, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau batas toleransi fisik ataupun mental emosional ini terus dipaksakan untuk dilanggar, maka ini pasti akan mengakibatkan gangguan secara permanen. Ya misalkan saja darah tinggi, gangguan mental, penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, jadi di sini Anda juga sudah mulai paham ya sebetulnya penyakit-penyakit kronis itu pasti ada ceritanya. Nah, salah satunya adalah ini, yaitu ketika kita banyak melanggar batas toleransi fisik ataupun mental emosional. Nah, healing di sini berfungsi untuk mengembalikan kembali sistem dan kondisi tubuh kita. Nah, berita yang saya banyak dengar itu mungkin para pendengar juga pernah mendengar berita ini, yaitu pekerja-pekerja di Jepang ya, yang memang tuntutannya sangat tinggi namun juga dedikasinya sebetulnya sangat tinggi sehingga mereka rela ataupun mau untuk bekerja jauh melebihi jam kerja manusia normal dan bahkan sampai ada yang mengakibatkan kematian bagi mereka. Nah, inilah yang terjadi ketika kita terus melanggar batas toleransi fisik dan mental emosional. Karena itulah sebetulnya proses healing ini ya dibutuhkan, karena ketika kita beristirahat atau healing itu tadi, proses pemulihan itu berjalan, sebetulnya ketika proses pemulihan tersebut berjalan, daya tahan kita atau kekuatan kita untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut juga pasti meningkat karena kita juga mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi proses healing atau pemulihan itu sebetulnya juga penting dalam kehidupan manusia, hanya saja kita harus tahu situasi dan momennya kapan untuk melakukan healing. Nah, cukup berbeda dengan proses running, di mana saya melihat sebetulnya kebanyakan proses running ini berawal dari adanya rasa ketidakmampuan dalam diri untuk menghadapi suatu kondisi ataupun situasi. Maka tujuannya pun di sini bukan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi situasi tersebut. Sedangkan kalau pada healing, sebetulnya kita sedang menyiapkan diri untuk bisa menghadapi situasi tersebut lebih baik. Namun kembali pada running, ini fokusnya lebih kepada bagaimana ya caranya supaya saya terhindar atau tidak terkena masalah tersebut. Nah, tentunya karena sebetulnya fokus dari running ini adalah tidak untuk mendapatkan solusi. Biasanya ya, walaupun kadang ada juga istilah mundur untuk menyerang itu ada kadang-kadang. Jadi kita
istirahat dulu, running dulu, tapi kita menyiapkan diri kemudian baru kita serang lagi, yaitu ada. Tapi kebanyakan yang akhirnya tidak selesai dengan masalahnya adalah orang yang memang sebetulnya fokusnya bukan untuk penyelesaian, namun dia mau melarikan diri atau menghindar dari masalah tersebut. Nah, karena itu ya tentunya tidak ada solusi atau penyelesaian atau resolusi yang didapatkan dari running tersebut. Ketika proses running tersebut biar bagaimanapun harus selesai, ya mungkin karena batas waktu, cutinya habis lah, deadline lah, dan lain-lain, ya kita akan berhadapan kembali mau tidak mau dengan situasi dan kondisi yang inginnya kita hindari. Namun energi kita justru jadi lebih rendah. Kenapa? Karena energinya telah terpakai untuk berusaha menghindar dari masalah tersebut. Atau minimal ya tetap nggak selesai atau buntu terhadap masalah tersebut. Nah, inilah yang akan terlihat dalam kinerja seorang pekerja. Bahwa kok ini orang jadi sering sakit, kemudian begitu masuk juga produktivitasnya tidak baik gitu kan. Atau kelihatannya aja sibuk, tapi begitu dilihat hasil kerja kok kayaknya nggak ada perubahan atau tidak signifikan perbedaannya dengan yang lain. Nah ini karena sebetulnya dia banyak melakukan running. Nah jadi dari beberapa hal di atas sebetulnya kita bisa menyimpulkan seperti yang saya sebutkan bahwa proses healing sebetulnya ketika kita melakukan dengan baik ini ujung-ujungnya adalah produktif. Namun kalau pada proses healing ini sebetulnya dia bertujuan untuk running, maka ini potensinya akan destruktif karena tadi dia tidak melakukan pengembangan atau adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Maka secara ringkas perbedaannya adalah healing satu bersifat sementara, kemudian kita berpotensi untuk kembali justru dengan energi yang lebih baik, kita lebih semangat, kita lebih punya banyak wawasan atau lainnya, kemudian bersifat lebih ke istirahat sejenak. Nah, dan hal ini biasanya terjadi karena memang ada situasi dan kondisi yang sudah melebihi batas kemampuan kita atau batas toleransi kita, baik secara fisik ataupun mental emosional. Dan tujuannya jelas, tadi untuk memulihkan diri, sehingga kita bisa kembali menghadapi masalah tersebut dengan kondisi yang lebih stabil secara emosional atau bahkan dengan fisik yang lebih baik. Dan tentunya semua ini bersifat produktif. Berbeda dengan running, ini bisa saja bersifat kronis atau berkepanjangan dan cenderung kembali dengan energi yang lebih rendah. Dan sifatnya pun melarikan diri dari masalah. Penyebabnya biasanya karena faktor-faktor hambatan emosional daripada fisik. Namun seringkali ada juga mungkin karena hambatan fisik ya. Tujuannya pun sudah jelas adalah untuk menghindari. Dan akhirnya kesemua ini tentunya akan bersifat destruktif kepada orang tersebut maupun kepada lingkungannya. Nah lalu bagaimana hipnoterapi dapat berperan dalam proses healing ataupun running ini? Pertama, kita tentunya harus paham bahwa sebetulnya healing or running ini adalah sifat dasar manusia atau yang ya dalam bahasa kerennya sering disebut sifat dasar dalam reptilian brain, yaitu bagian dari fight or flight syndrome. Nah, running ini tentunya bagian dari flight syndrome. Ketika kita menghadapi masalah, kita merasa kita tidak bisa untuk mengakomodir masalah tersebut, mungkin dari segi pengetahuan ataupun fisik ataupun mental emosional ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan merasa terancam dan kita bisa saja memilih untuk melarikan diri. Namun ya tentunya namanya melarikan diri tidak bisa selamanya. Suatu saat ya kita harus kembali untuk menghadapi masalah tersebut. Nah maka dalam hipnoterapi ya pertama itu tadi kita harus membedakan apakah ini healing atau running dulu. Nah secara konsep atau secara sederhana saya sudah jelaskan tadi bahwa ya ada beberapa hal tersebut yang bisa kita pakai untuk membedakan
Secara mudahnya intinya adalah ketika healing berarti memang dia bertujuan untuk ya sekedar relax, istirahat sejenak, dan bertujuan untuk kembali lagi untuk lebih baik. Namun kalau running ya memang dia nggak ada solusi, ya dia pokoknya sebisa mungkin tidak kena masalah tersebut. Nah, dari sudut pandang hipnoterapi memang banyak hal yang bisa mengakibatkan orang akhirnya memilih running. Faktor-faktor tersebut bisa berupa trauma masa lalu, nilai-nilai kepercayaan seseorang, rasa ketidakmampuan seseorang, imprint dari orang tua, dan banyak lainnya. Nah, ini contohnya ya misalnya, oke, besok kamu akan dapat tugas jadi supervisor misalnya. Wah, ternyata dia nggak pede. Nah, dan nggak pedenya ini bukan karena dia tidak punya kemampuan, tapi karena dia paham bahwa supervisor berarti dia harus menilai orang lain. Nah, di situ dia merasa nggak enak karena menurut dia tidak baik seseorang menilai seseorang lainnya. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan nilai-nilai dia. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang kita harus paham bahwa seringkali juga hambatan atau masalah kita bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun lebih ke arah faktor internal kita. Ya tadi ada nilai-nilai yang kita jaga, ada rasa tidak enak, mungkin emosi kita belum stabil dan lainnya. Hipnoterapi sendiri berperan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang berupa faktor internal tersebut. Dengan berbagai teknik, ya faktor-faktor tersebut dapat kita netralisir dan tidak lagi menjadi hambatan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi. Karena tentunya kita juga sudah memahami bahwa mengetahui itu berbeda dengan mampu, yaitu tadi. Ketika kita mengetahui, ya kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya kualifikasinya, namun ternyata kita tidak mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Atau seringkali kita sudah mengetahui solusi-solusi dari masalah kita, namun ada saja hambatan yang sebetulnya justru dari kita untuk menggapai solusi-solusi tersebut. Maka sekali lagi, kalau Anda mungkin sudah menemui hambatan dalam pekerjaan Anda, kehidupan Anda, mungkin hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain, dan Anda memutuskan, oke lah saya mau healing dulu. Nah, ini pastikan tadi ya bahwa ini memang proses healing, di mana proses ini bertujuan supaya Anda bisa beradaptasi dan kembali dengan lebih baik lagi untuk menghadapi masalah tersebut. Namun, jika ternyata memang Anda menilai bahwa sepertinya ini running nih. Nah, ada baiknya kita mulai tadi memahami dari mana, kenapa saya harus melarikan diri. Bukankah sebetulnya sama saja mau kita melarikan diri atau tidak sebetulnya sama. Suatu saat kita pasti harus menghadapi hal tersebut. Maka lebih baik kita pelajari apa sebabnya kita harus melarikan diri dari masalah tersebut. Apakah memang kemampuan kita? Ataukah faktor emosional kita? Ataukah mungkin faktor fisik? Atau mungkin ada faktor rasa tidak percaya diri? Atau apa? Nah, jika Anda menemukan faktor-faktor tersebut dan Anda bisa menyelesaikannya sendiri, itu sangat bagus. Namun jika tidak, maka tentu saja kami para profesional di bidang terapi mental mempunyai kemampuan untuk membantu Anda melewati masalah-masalah tersebut. Oke, demikianlah bagaimana hipnoterapi dapat membantu untuk mengatasi perilaku running yang tentu saja dapat bersifat destruktif untuk Anda sendiri maupun lingkungan Anda. Harapan saya semoga audio podcast kali ini juga memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan untuk para kawargian semua. Demikian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Salam eling waspada lan sayaga.
Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.